Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Kali ini kita lagi ada di Jalan Letkol Atang Sanjaya Bogor. Kita mau nge-review perumahan yang view-nya hutan lindung Cifor nih teman-teman. Jadi udah pasti kualitas udaranya bersih dan sejuk ya. Perumahan ini juga lokasinya sangat strategis karena hanya 5 menit dari gerbang tol Yasmin. Jadi penasaran ya, kira-kira sekeren apa rumahnya? So, buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kalian bisa aktifkan loncengnya. Oke, selamat datang di Greenland Forest Hill Residence Bogor. Oke teman-teman, di belakang saya ini adalah show unit tipe luas bangunan 45 meter persegi dan luas tanahnya 66 meter persegi. Dimensinya lebarnya 5,5 meter, panjang ke belakang 12 meter. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk tampilan depannya nih mereka menggunakan gaya modern minimalis ya teman-teman. Jadi di bagian atasnya mereka menggunakan segitiga pelana yang dikombinasikan nih, ada yang menghadap ke depan dan ada juga yang menghadap ke samping. Tapi untuk yang menghadap ke depan mereka buat tidak simetris ya, jadi salah satu sisinya lebih panjang teman-teman. Untuk cat yang digunakan di rumah ini juga cukup simpel ya, jadi mereka menggunakan cat berwarna krem dan ada sedikit coklat di bagian pintu rumahnya teman-teman. Untuk rumah ini juga udah dilengkapi sama satu area carport yang ukurannya tuh kurang lebih 3,5 meter lebarnya, panjangnya 4,6 meter teman-teman. Area carport ini bisa banget teman-teman gunakan untuk menaruh satu kendaraan roda 4 atau mobil, dan beberapa motor juga masih muat ya. Area carportnya juga dibuat simpel dengan sedikit garis-garis tali air, dan area carportnya tuh dibuat melandai turun ke bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya hujan nggak perlu khawatir airnya tuh menggenang di area carportnya ya teman-teman. Di sebelah area carportnya juga udah dikasih satu area taman nih, kurang lebih lebarnya 2 meter, panjang ke belakang 5,9 meter. Dan kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, enaknya tuh udah dikasih satu tiang beton kayak gini teman-teman. Ini tuh dibuat mengotak ya di bagian depan rumahnya. Tinggal teman-teman kasih kanopi kayak gini. Di sini mereka kasih kanopi dengan rangka besi hollow berwarna putih ukuran 4x2, dan di bagian atasnya mereka kasih polikarbonat nih teman-teman. Jadi untuk kendaraan yang parkir di sini tuh aman dari panas matahari atau hujan ya. Rumah ini juga udah double dinding menggunakan bata ringan teman-teman, dan untuk listriknya sudah dilengkapi daya 2200 watt. Dari area carport kita akan menuju ke area teras rumahnya nih. Di sini kita akan menaiki satu step anak tangga. Untuk area terasnya cukup besar, ini kurang lebih sekitar 1,5 meter dikali 1,2 meter. Jadi teman-teman bisa taruh rak sepatu di sini. Dan juga di bagian fasad rumahnya nih ada permainan maju mundur antar bidangnya ya teman-teman. Jadi di bagian sini mereka kasih motif-motif dengan kamprot, dan di bagian sininya mereka kasih tiang lagi, tiang dengan bentuk silinder teman-teman. Rumah ini juga mengusung konsep rumah pintar. Jadi di bagian depannya udah include sama CCTV, kemudian ada juga smart lamp yang bisa teman-teman akses melalui gadget teman-teman nih. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kerja dan pulangnya kemalaman, teman-teman bisa nyalain lampunya hanya dengan menggunakan gadget teman-teman. Di bagian depan rumahnya mereka juga udah kasih smart door lock yang bisa diakses menggunakan pin atau sidik jari teman-teman. Jadi rumahnya kekinian banget ya. Untuk kusen jendelanya, rumah ini sudah menggunakan aluminium. Kemudian di bagian pintu utamanya mereka menggunakan bahan double teak wood
Dan yang paling menariknya tuh di pintu utamanya mereka kasih tempelan-tempelan dengan motif-motif rotan gitu teman-teman. Jadi rumahnya tuh terlihat lebih natural lagi ya. Sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Begitu kita masuk dari pintu utamanya, kita bakal ketemu sama satu area living room nih teman-teman. Area living roomnya cukup luas ya, kurang lebih 3,45 meter dikali 3 meter. Kita bahas dulu dari area sini nih. Jadi begitu dari pintu utama kita bakal ketemu sama satu area space di pojok ya. Ini mungkin bisa jadi tempat untuk belajar atau bekerja dari rumah teman-teman. Dan di belakangnya mereka kasih panel-panel kayu dan juga bisa dikasih hiasan tanaman kayak gini teman-teman. Jadi rumahnya tuh berasa lebih adem. Di sini tinggal teman-teman kasih satu kursi atau bangku, jadi nyaman banget ya kalau misalnya bekerja dari rumah. Oh ya, kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini itu udah include sama satu CCTV teman-teman di bagian living roomnya, selain CCTV yang ada di bagian terasnya ya. Di sebelah sini kita bakal ketemu sama satu area multifungsi nih. Ini bisa jadi area ruang keluarga, bisa juga jadi area ruang tamu nih. Jadi begitu ada saudara, ada teman-teman yang datang ke rumah, bisa nongkrong santai di sini ya. Di area ruang keluarga atau ruang tamunya ini bisa banget ditaruh sofa 2 seater. Di bagian tengahnya juga masih bisa dikasih table, dan di depannya bisa dikasih TV dan juga ada nakas TV nih teman-teman. Tentunya dengan area storage ya di dalamnya, jadi bisa taruh barang-barang yang nggak pengen kelihatan nih. Ruang keluarga atau ruang tamunya bakal terus kelihatan rapi. Untuk furniture di sini menurut saya desainnya tuh cukup minimalis dan juga cukup menggambarkan ya. Kalau misalnya nanti teman-teman beli rumah di sini bisa ditaruh apa aja. Karena kalau misalnya teman-teman beli rumah ini itu dapatnya kosongan. Jadi seluruh furniture yang ada di rumah ini hanya sebagai inspirasi aja ya. Yang saya suka di rumah ini adalah bukaan jendela yang banyak nih. Contohnya di bagian belakangnya. Di sini ada beberapa bukaan jendela yang lebar dan tinggi, dan jendela tentu aja bisa dibuka kayak gini teman-teman. Kemudian di bagian sampingnya juga ada pintu yang juga merupakan akses menuju ke area backyardnya nih. Jadi kalau misalnya nih pintunya dibuka kayak gini, tentu aja untuk sirkulasi udara dan sirkulasi cahayanya jadi lebih maksimal ya. Sekarang kita lihat untuk area backyardnya nih, inspirasinya kayak gimana ya. Untuk area backyardnya cukup luas ya teman-teman. Ini selebar rumahnya 5,5 meter dan panjangnya 2,75 meter. Kalau di rumah contoh ini developer kasih inspirasi untuk area backyardnya digunakan sebagai area dining room nih. Jadi di sini mereka menggunakan meja yang simple aja dengan tone warna yang sama dengan furniture di area living room tadi. Muat banget untuk 4 orang, dan di bagian atasnya juga dikasih lampu teman-teman. Di bagian lantainya sebagian mereka buat dengan menggunakan keramik motif kayu seperti ini teman-teman, dan sebagian lagi mereka gunakan sebagai area taman. Di bagian atasnya mereka kasih kanopi dengan besi hollow berwarna putih ukuran 4x2, dan di bagian atasnya mereka tutup dengan tempered glass teman-teman. Untuk area backyard ini bisa banget teman-teman gunakan untuk perluasan penambahan kamar mungkin, atau bisa juga dijadiin untuk laundry area juga masih bisa ya. Di lantai satunya juga udah dilengkapi sama satu area dapur nih. Ukurannya kurang lebih 1,6 meter dikali 2 meter. Untuk area dapurnya juga cukup lengkap dengan desain yang minimalis nih. Di sini udah ada satu kitchen sink lengkap dengan keran air. Kemudian di sebelahnya juga udah dilengkapi sama kompor 2 tungku yang cukup besar. Di bagian top table dan juga backsplash-nya mereka menggunakan keramik berwarna putih. Jadi kalau misalnya kotor teman-teman gampang ya untuk bersihinnya. Kemudian untuk area storage-nya nih juga cukup banyak. Di bagian bawahnya ada beberapa storage, dan di bagian atasnya juga ada storage lagi nih.
Nah, di sini mungkin teman-teman habis cuci piring bisa taruh piringnya di sini ya. Kemudian di sampingnya juga ada area open storage kayak gini teman-teman. Nah, yang kurangnya adalah di sini tuh nggak ada cooker hood. Mungkin karena di bagian atasnya juga udah disediain jendela zigzag sehingga asap masakan bisa keluar ke area tersebut dengan baik ya teman-teman. Meskipun di lantai satu ini nggak ada kamar tidur, tapi udah dilengkapi sama satu area kamar mandi nih. Jadi begitu dari area dapurnya, kita bakal menuruni satu step anak tangga menuju ke area kamar mandinya. Ini ukurannya kurang lebih 1,7 meter dikali 1 meter. Area kamar mandi ini tepat berada di bawah tangga teman-teman. Tapi menurut saya ini cukup lah ya untuk dijadikan tempat mandi. Karena nggak pendek-pendek amat. Kemudian di bagian dindingnya mereka juga udah kasih keramik nih teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kotor karena cipratan air. Untuk sanitari yang digunakan juga cukup premium ya. Mereka menggunakan American Standard. Dan yang paling menariknya tuh di sini mereka kasih space untuk kita taruh sabun dan peralatan mandi lainnya nih teman-teman. Kita udah selesai explore lantai 1. Sekarang kita mau naik ke lantai 2-nya. Tapi sebelum naik ke lantai 2-nya, saya mau kasih tahu dulu nih untuk di area tangganya. Di sini tuh mereka menggunakan keramik dengan motif kayu yang sama seperti di area backyard tadi teman-teman. Ini tuh menambah kesan bahwa rumahnya tuh lebih natural dan lebih hangat ya. Dan nggak cuma itu aja, untuk pijakannya tuh dibuat agak condong ke depan teman-teman. Jadi untuk naik ke bagian atasnya juga lebih nyaman ya. Di area tangganya nih juga dikasih pengaman yang cukup bagus nih teman-teman. Jadi dikasih kisi-kisi kayu yang dibuat vertikal ke atas. Jadi untuk anak-anak juga lebih aman ya teman-teman. Kemudian di area tangganya nih terlihat terang banget ya. Karena di sini tuh ada kaca jendela yang tinggi banget nih. Jadi ini tuh bisa jadi akses cahaya masuk dari luar ya. Kita sekarang udah ada di lantai 2-nya. Di lantai 2 ini terdapat satu kamar tidur anak dan juga satu kamar tidur utamanya. Tapi di lantai 2 ini nggak ada kamar mandi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di rumah di sini, kalian bisa menggunakan kamar mandi yang ada di lantai satunya. Sekarang kita lihat dulu ke kamar anaknya yuk. Kamar anaknya ukurannya kurang lebih 3 meter dikali 2,3 meter. Di sini kalau di rumah contoh ini dikasih inspirasi untuk satu ranjang ukuran single. Kemudian di sampingnya bisa dikasih area wardrobe. Di sini ada lemari gantungnya. Kemudian ada storage untuk menaruh pakaian anak nih. Di sini juga bisa ditaruh mainan anak teman-teman. Dan di bagian atas wardrobe-nya juga dikasih satu bukaan jendela. Ini tuh menghadap ke area depan rumahnya. Jadi untuk pencahayaan di rumah ini pasti lebih baik ya. Untuk area wardrobe-nya mungkin space-nya kecil banget ya teman-teman. Tapi di sini developer kasih inspirasi lagi nih. Jadi di bawah kasurnya ini bisa ditaruh area-area storage lagi teman-teman. Jadi bisa taruh pakaian di sini ya, atau mainan anak juga bisa ditaruh di sini. Di sebelah kasurnya juga udah dikasih satu meja dan juga kursi untuk tempat belajar anak nih, nggak ketinggalan. Di sini juga dikasih satu buah lampu. Jadi kalau misalnya belajar di malam hari juga aman ya. Dan di bagian sampingnya dikasih bukaan jendela lagi nih teman-teman, yang bisa dibuka di bagian tengahnya. Sekarang saya sudah berada di kamar utama lantai 2-nya ya teman-teman. Di sini tuh luasnya kurang lebih 3,45 meter dikali 3 meter. Teman-teman bisa taruh kasur ukuran king, dan juga di kamar utama ini itu bukaan jendelanya banyak banget ya teman-teman. Di bagian sana ada satu, di bagian sini ada satu, dan di belakang saya ini juga ada bukaan jendela satu lagi yang menghadap ke area belakang rumahnya. Kemudian di bagian samping kasurnya juga udah dikasih satu area meja rias dan juga cermin. Saya tebak ini buat nyonya rumah pasti. Kamar utama ini juga udah dilengkapi sama satu area wardrobe nih. Desainnya bener-bener menurut saya simple tapi artistik banget ya.
Jadi di sini mereka bisa kasih lemari gantung, kemudian ada area-area tertutupnya juga nih teman-teman. Keren banget ya rumahnya. Oke guys, tadi kan kita udah home tour salah satu show unit yang ada di Greenland Forest Hill Residence Bogor nih. Sekarang kita udah ditemenin sama marketing in-house-nya dengan Bapak Fardi, Pak. Selamat siang Pak Fardi. Siang, Terima Pak. kasih ya untuk waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Pak, kita mau tanya-tanya dikit nih mengenai Greenland Forest Hill ini Pak. Oke. Bisa nggak dijelasin mengenai Greenland Forest Hill ini Pak? Oke. Greenland Forest Hill Residence itu ada di bawah PT Relief Realty Indonesia. Kita di sini ada sekitar 13 hektar yang akan kita bangun. Untuk unitnya sendiri itu ada kurang lebih sekitar 700 unitan. Tahap pertama itu 340 udah kita bangun dan ada serah terima kunci semua ya, dan sudah dihuni juga. Dan untuk tahap kedua ini hampir setengahnya yang sudah terjual, kurang lebih sekitar 220 unit dari 450 unit yang akan kita kembangkan. Ini udah dikembangkan dari tahun berapa ya Pak? Untuk Greenland Forest Hill Residence sendiri, start dari tahap pertama itu dari tahun 2013. Nah, buat teman-teman nih Pak yang belum tahu mengenai Greenland Forest Hill Residence Bogor nih Pak, kira-kira cara untuk ke mari itu gimana Pak? Oke, buat teman-teman property hunter yang dari Jakarta atau luar kota manapun, itu bisa mengakses melalui jalan tol Jagorawi. Keluar nanti di Sentul Selatan. Sentul Selatan kemudian masuk lagi ke Bogor Outer Ring Road. Nah, nanti ada pintu keluar yang di Yasmin dan pintu keluar yang arah ke Salah Benda. Jadi kita ada dua pintu keluar. Nah, yang paling deket sih memang yang Yasmin. Yang Yasmin itu kurang lebih begitu keluar dari tolnya, kurang lebih sekitar 5 menit udah bisa sampai ke lokasi proyek kita. Wah, jadi emang lokasinya bagus banget ya Pak ya? Iya. Gampang dijangkau. Betul sekali Pak. Kalau untuk stasiun kereta Pak? Oke, untuk akomodasi ya, akomodasi umum, transportasi umum bisa melalui angkot bisa. Kemudian stasiun kereta kita bisa diakses stasiun kereta Bogor, Bojonggede, dan Cilebut juga bisa. Jadi ada 3 stasiun kereta ya, tapi yang paling dekat itu aksesnya ya stasiun kereta Bogor. Itu yang paling dekat. Itu bisa dari stasiun kereta Bogor ke proyek kita kurang lebih sekitar 15 menitan lah Pak, kurang lebih. Di dalam 13 hektar ini Pak, nanti untuk fasilitas yang akan disediakan developer untuk penghuni itu kira-kira ada apa aja Pak? Oke, untuk di tahap pertama itu udah kita bangun sport center. Dalamnya itu ada kolam renang, kemudian ada badminton indoor, ada tempat ibadah, ada masjid, kemudian juga ada taman bermain ya. Oke. Untuk yang tahap pertama. Di tahap kedua kita bangun lagi itu taman yang ada air mancurnya, kemudian ada futsal juga, futsal outdoor. Oke. Dan nanti juga di taman yang ada air mancurnya itu nanti ada outdoor gym. Oke. Ada outdoor gymnya juga. Jadi ini bisa dibilang Greenland Forest Hill ini menjawab kebutuhan kaum milenial ya Pak ya? Betul sekali. Terutama lagi pandemi kayak gini. Pandemi, betul. Butuh juga tempat-tempat rekreasi yang dekat sama rumahnya. Betul, jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Benar. Kebetulan juga kita dekat dengan hutan lindung internasional. Oh oke. Iya, jadi untuk udaranya tuh lebih bersih, lebih fresh, lebih segar. Wow. Jadi salah satu selling point kita adalah dekat sekali dengan hutan lindung internasional, bersebelahan. Hutan Bersebelahan. Sifor Hutan ya, Pak, ya? Sifor, betul. Wow. Hutan Sifor. Dan itu nggak akan ditebang. Oke. Iya, nggak akan ditebang. Jadi tetap ada. Jadi setiap hari pagi bangun, ya kan, kita langsung bisa menghirup udara segar. Wow. Iya. Untuk fasilitas seperti pusat perbelanjaan atau pusat pendidikan, pusat kesehatan, itu dari perumahan itu jauh nggak sih Pak? Sangat dekat sekali Mas. Wow. Jadi untuk kesehatan ya, kita di sini paling dekat itu untuk RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak, itu ada Hermina. Itu nggak jauh dari kita, itu kurang lebih sekitar 2 kiloan lah. Ya, 2 kiloan dari sini. Kemudian kalau untuk pusat perbelanjaan, kita ada Giant Yasmin sama Trans Studio.
Oke. Ya, Trans Studio, ada Transmart Studio. Kemudian kita juga ada rumah sakit umumnya, yang paling dekat itu Rumah Sakit Umum Angkatan Darat, Rumah Sakit Hasan Toto namanya, itu nggak jauh dari kita, ini kurang lebih sekitar 700 meteran lah kurang lebih. Kalau sekolah negeri, sekolah swasta gimana tuh Pak? Sekolah negeri juga ada, kita nggak terlalu jauh juga di sekitaran kita, kurang lebih sekitar 2 kiloan juga. Oke. Ada yang paling dekat sekitar 600 meteran, itu juga ada. Cuma apa namanya, untuk SMA memang agak sedikit jauh ya. Kalau untuk SMA itu sekitar 3 kiloan lah. Sekolah Borces, Bogor Center School. Oke. Ya, itu cukup terkenal juga di Bogor. Jadi penasaran nih Pak, tipe-tipe yang ditawarin di Greenland Forest Resident Bogor nih ada apa aja Pak? Oke, baik. Untuk tipenya saat ini kita hanya pasarkan 2 tipe saja dulu Pak. Yang pertama adalah tipe 45, tanahnya 66, lebar 5,5, ke belakangnya 12 meter. Itu ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang tamu, dapur, paling itu aja kalau untuk yang tipe 45. Kamar mandi di atas tidak ada kamar mandi, jadi kamar mandi di bawah 1. Kalau Kemudian untuk tipe 65, satu lagi tipe 65, itu standarnya tipe 6572. 6572 ini agak lebih besar, dia lebarnya 6, ke belakangnya 12. Ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 di bawah, 1 lagi di master bedroom. 1 lagi di master bedroom, ada dapur, ruang tamu, itu aja. jadi semua unit yang ditawarin 2 lantai semua ya Pak ya? 2 lantai semua. Yang tahap kedua, khusus tahap kedua itu 2 lantai. Tahap pertama 1 lantai semua. Oke. Iya. Kalau untuk harganya Pak? Oke, untuk range-nya harganya untuk tipe 4566 itu 626 juta. Oke. Untuk yang tipe 65 di 728. Oke. Jadi masih terjangkau ya Pak ya? Masih terjangkau, sangat terjangkau sekali. Apalagi sekarang selama masa PPKM ya, Bank memberikan kemudahan terkait dengan suku bunga. Jadi suku bunganya emang rendah nih, lagi pada rendah. Jadi kalau emang teman-teman property hunter mau ngambil rumah ya saat ini nih sekarang. Ini saat yang paling Saat tepat yang paling tepat untuk ngambil rumah, karena emang banyak sekali promo-promo yang diberikan oleh perbankan dan oleh kita sendiri. Gitu. Oke. Ini rumahnya ready atau inden sih Pak? Untuk rumahnya ada yang ready, ada yang inden. Oke. Kalau inden berapa lama tuh Pak? Kalau inden di PPJB, di perjanjian pengingkatan jual beli itu 1 tahun. Tapi realnya kebanyakan tuh jadi tuh di 8 atau 10 bulan tuh udah jadi biasanya. Nah, buat teman-teman property hunter nih yang suka nanya rumahnya ready atau inden, nah ini bisa disesuaikan ya Pak ya? Saya sesuaikan gitu. Kalau memang pengen buru-buru pindah, bisa pilih rumah yang ready. Betul. Gitu. Tapi memang yang ready itu kita stoknya nggak banyak. Oke. Jadi emang kalau emang berminat ya segera aja. Pertanyaan terakhir nih Pak, tapi paling penting Pak. Kira-kira ada promo khusus nggak nih buat teman-teman property hunter Pak? Nah, oke, baik. Untuk promo ya. Untuk promo standar kita, promo standar yang sudah biasa kita berlakukan, itu adalah 8 juta all in. Jadi cukup dengan 8 juta rupiah, teman-teman property hunter sudah bisa membeli di perumahan Greenland Forest Resident. Jadi booking 3 juta, DP 5 juta. Untuk promonya free semua biaya-biaya. Jadi semua biaya-biaya yang ditanggung oleh pembeli itu sudah kita bayarkan semua. Plus kita kasih free 6 kali cicilan. Ini promo standar ya. Free 6 kali cicilan. Kemudian dapat juga smart home. Nah, smart home itu ada apa aja? Kita kasih CCTV 2 di ruang tamu sama di garasi. Kita kasih wifi-nya juga. Kita kasih juga smart lamp. Lampunya yang bisa dimatikan dari jarak jauh. Jadi kalau misalnya kita lupa matiin lampu nih, ada di luar kota, nah itu bisa melalui smart home itu. Termasuk sama smart door lock juga ya Pak kalau nggak salah? Betul sekali Pak. Jadi untuk pintu masuknya itu yang handle-nya itu kita udah pakai smart door lock ya. Udah pakai finger, bisa pakai kartu, juga bisa pakai password. Untuk teman-teman property hunter selama masa PPKM kita kasih promo khusus, promo tambahan dari kita.
Kalau booking pada saat masa PPKM, kalau saat ini kan standarnya dari tanggal 3 sampai 20 ya. Kita kasih sampai tanggal 31 deh bulan ini. Kalau bisa booking di bulan Juli, kita tambahin lagi free 3 kali cicilan lagi. Jadi total semua adalah free 9 kali cicilan. Wow. Jadi teman-teman property hunter itu nggak usah bayar cicilan selama 9 bulan ke depan. Oke. Jadi ketemu lagi nanti di 2022 tuh baru bayar cicilan. Jadi cuma bayar 8 juta booking fee dan DP langsung bisa punya rumah di Greenland Forest Hill Residence Bogor. Betul. Bayar cicilannya di bulan ke 10. Betul sekali Mas Jadi. Wow, affordable banget nih guys. Iya, itu total promonya luar biasa. Wah, kita keluarin itu luar biasa sekali karena memang masalah PPKM ini sekaligus kita juga membantu ya orang-orang yang pengen memiliki rumah, tapi pada masa pandemi ini kan memang agak sedikit kesulitan ya. Nah, kita bantu dengan promo free 9 kali cicilan. Ya siapa tahu di tahun 2022 pandemi sudah selesai. Amin. Oke deh, buat teman-teman property hunter nih yang tertarik untuk beli rumah di sini atau teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut dan mau janjian survei, gampang banget. Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Semoga Mas Dedi. sukses terus dan sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama Pak. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Mudah-mudahan rumah di sini bisa jadi alternatif teman-teman yang cari rumah 2 lantai tapi harganya terjangkau ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ya, supaya teman-teman dan saudara kalian bisa tahu mengenai perumahan Greenland Forest Hill Residence Bogor. Kita juga punya Instagram yang bisa kalian follow dan kalian bisa lihat kira-kira perumahan mana lagi nih yang bakal kita kepoin. Jangan lupa untuk follow TikTok kita juga ya. Teman-teman juga bisa request kira-kira perumahan mana lagi nih yang bakal kita kepoin selanjutnya. Mudah beli rumah, siapa takut? Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.